محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Munir karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari. Di tengah-tengah hujan yang turun, ini adalah turunnya rahmat ya. Kita ngaji, mudah-mudahan yang di rumah-rumah ini juga sudah siap ya. Ila hadratina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ashabihi ajma'in, jami'il anbiya wal mursalin wa shuhada'i salihin wal awliya al-muqarrabin wal ulama'ina wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة المؤلف الشيخ محمد ناوي العلامة الفاضل جميع أزواجه وسلم وكنزراته نور الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Wahab, Syekh Hasim, Syekh Ahmad Nasrullah, Syekh Abdul Karim, yang Malik dari Muhammad Nur yang utama diri Allah yang ta'ala bi'adamihi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa rabbil alamin. Amin. Surat Muhammad sudah selesai, sekarang surat Al-Fatah. Ini termasuk surat yang favorit bagi Kanjeng Nabi khususnya, karena surat ini menginformasikan ya bahwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu akan segera tiba waktunya ya. Karena Nabi berjuang di Makkah 13 tahun, itu endingnya Kanjeng Nabi itu terusir ya, sehingga hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah selama 8 tahun sampai 10 tahun ini membangun kekuatan. Artinya umat Islam di Madinah ini menangkal serangan-serangan orang kafir. Dan endingnya adalah Mekah yang selama ini dikuasai kafir Quraisy akhirnya bisa dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini puncak kemenangan ya. Setelah itu ya tinggal mengembangkan saja, mengembangkan wilayah Persia, wilayah Romawi, sedikit demi sedikit itu dikuasai oleh Islam. Kenapa kok Persia? Karena versi Romawi setelah melihat, mendengar bahwa Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terus berkembang, terus menang, mereka ketakutan ya. Mereka pun
ingin menghadang, gitu kan, menghadang umat Islam. Maka perannya Nabi melawan Persia Romawi itu pun tetap bersifat defensif, mempertahankan diri, bukan ofensif, bukan menyerang duluan, karena mereka kan mengetahui caranya, ya mereka akan melawan gitu. Suratul Fath utawi surat Fathah atau surat kemenangan, ya. Aslinya Fathah itu kan pembebasan, kota Mekah yang aslinya dikuasai oleh Kafir Quraisy. Terus nanti ada Fathu Faris, Fathu pembebasan Romawi dan pembebasan itu oleh ahli sejarah disebut Fathul Buldan, pembebasan negeri demi negeri, sampai Islam itu menguasai dunia. Nah, ini bagi Nabi cukup 22 tahun 2 bulan 22 hari, luar biasa. Utawi surat Fathah iku madaniyatun, periode Madinah, karena turunnya nanti tahun 6 ya. Pada waktu Kanjeng Nabi itu mau umroh, tapi ternyata orang kafir Quraisy masih punya sisa-sisa kekuatan untuk menghalangi Nabi umroh tahun ini. Tapi mereka menjanjikan tahun depan, tahun 7 boleh umroh. Sekarang masih ditahan dulu, lockdown gitu ya. Jadi pernah umroh nggak dilaksanakan ya. Tahun ini nggak, tahun naga-naganya mungkin haji itu ditutup mungkin. Tapi yang mudah-mudahan corona segera pergi. Nanti tanggal 20 Mei itu baru pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia, haji tahun ini dilaksanakan atau tidak. Kasihan yang sudah nunggu 20 tahun ya, antri. Jadi tahun 6 itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Artinya tahun 7 Nabi dan para sahabat melakukan umroh, namanya umroh qadha. Karena tahun 6 sudah niat ihram, baju ihram, tapi dihadang ya. Artinya Nabi ngalah dulu lah, pulang. Namanya itu mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Itu strateginya kan, tidak emosi kan nanti. Sahabat terus ini, awas kali, orang Mekah kok masih menghalangi kita. Usia kafir itu perang ya, tapi nanti kabar dulu. Kita menahan dulu ya, menunggu 1 tahun 7 umrah qadha, tahun 8 terjadi Fathu Mekah. Tetapi informasinya sudah disampaikan pada tahun 6 ya, paham? Ketika Nabi itu kembali dari Hudaybiyah, tidak jadi apa? Perang, nggak jadi umroh, ya nggak jadi perang memang, nggak jadi umroh. Nabi ngalah, pulang dulu. Sahabat banyak yang kecewa banget gitu loh. Di tengah-tengah kecewa itulah turun surat apa? Fathah yang mengabarkan bahwa Fathu Makkah segera terjadi. Wahya taifat surat Fathah ikutis wa isruna ayatan, 29 ayat. Wa khamsumiatin wa situna kalimatan, dan 560 kata. Wa alfani wa arba'umiatin wa samaniyatun wa salasuna harfan, dan 2438 huruf. Wasababu nuzuli hadil ayat hadis surah, wasababu nuzuli hadis surah, utawi sebab turunnya ini surah Al-Fath
itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW Bisanati sadisati pada tahun 6 Hijriah iku kharaja berangkat ya alfin wa arba'in miatin dengan mengajak 1.800 min ashabi dari sahabat-sahabat Nabi. Ngapain ke Mekah? Qasidan hale podo menuju Makkah ing Mekah lil iktimari untuk berumrah. Mana teman dipanggil untuk berumrah. Pak ahramu nuli ihram. Sopo Nabi dan sahabat bil umrati dengan ihram umrah min Dzulhulaifah dari desa Dzulhulaifah. Nah atas dasar inilah ya kaum muslimin kalau berangkat dari Madinah termasuk bangsa Indonesia mau haji mau umroh tapi ziarah dulu ke Madinah. Maka orang manapun kalau singgah ke Madinah kalau ihram mikotnya dari Dzulhulaifah atau kalau sekarang disebut Bi'ru Ali, sumur peninggalan Ali. Ini dasarnya. Ini menjadi fikih haji ya. Mikot bagi orang yang datang dari Madinah ialah apa? Bi'ru Ali atau Dzulhulaifah. Karena Nabi waktu tahun 6 ini ihramnya mulai dari Dzulhulaifah. Wasalan giring sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina badanatan ing 70 unta. Untuk apa? Hadiah nggih. Ale dadi hadiah lil harami untuk tanah haram. Untuk tasyakuran bisa ke tanah haram menyembelih hadiah. Wasako dan menggiring. Ini Nabi seorang ya. Nabi seorang diri itu hadiah berapa ini? 70 ekor. Nabi perorangan. Terus wasako dan giring juga sopal kaum para sahabat sab'ami adil ing 700 untuk mau kerutuk. Falamma wasulu maka ketika sampai sapa Nabi dan sahabat Al-Hudaybiyah itu kota Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perbatasan Mekah dengan tanah halal itu apa? Hudaybiyah. Maka nanti kalau orang itu sudah di Mekah ingin umrah itu cukup keluar dari tanah haram Mekah. Di antara perbatasannya ialah Hudaybiyah. Ada Tanim, ada Hudaybiyah. Ada 4 itu ya. Ornul, Manazil. Ada satu lagi yang cukup jauh 20 km. Terus falamma wasulu ketika sampai sapa Nabi dan sahabat Al-Hudaybiyah dan desa Hudaybiyah. Wahia kali dari Hudaybiyah iku qaryatun desa bainah kang iku antarane Korea wa baina Makkah lan antarane Mekah marhalah itu tahu sak pos ya. Kalau 2 marhalah kan 84 kilo, berarti kalau sama marhalah berapa? 42-an. Sekarang di Hudaybiyah itu ada namanya Museum Haromen. Apa? Museum. Jadi kalau ke sana ya sambil ziarah rekreasi ya, tapi
namanya wisata religi. Itu ada namanya Museum Haramain. Jadi semua bekas-bekas peralatan Masjid Mekah dan Masjid Madinah itu disimpan di Museum Haramain di Hudaybiyah. Di sana juga ada pabrik Al-Quran. Kalau sampai ke sana, pulangnya dikasih Quran gratis, majani. Jadi seperti apa? Hajar Aswad itu kan ada tutupnya. Tutup artinya pangkonnya ya. Itu diganti-ganti, itu tiap tahun diganti, itu disimpan di sana. Pintu Ka'bah juga diganti, lampu itu semuanya bekasnya disimpan di Museum Haramain. Mana'ahu ya, ketika beliau sampai di Hudaybiyah, mana'ahu menghalangi yang Nabi sapa musyrikun kaum musyrikin Mekah ya, min dukhuli Makkah, dari masuk kota Mekah. Maaf, tahun ini tidak boleh masuk. Wasolahu, dan berdamai sapa musyrikun hu ing Kanjeng Nabi ala ayat dia ing atase perjanjian yen to datang sapa Nabi ke Mekah fil amil qabil, ing dalam tahun depan ya, tahun depan. Ini kelihatannya Nabi itu koyok-koyok itu kalah, tapi justru ngalah tapi untuk menang. Bukan kalah tapi apa? Ngalah tapi untuk menang. Nah, sahabat kan banyak yang nggak paham, jadi mereka itu kecewa gitu. Begini, kalau orang kafir Quraisy sudah mau damai, itu artinya apa? Berarti mereka sudah minder ya kan? Perang Badar kan mereka menyerang, perang Uhud mereka juga menyerang ke mana? Ke Madinah gitu kan. Perang Uhud itu kan hanya 5 kilo dari pusat kota Madinah. Perang Badar hanya sekitar 10 kilo. Menyerang siapa? Kafir Quraisy. Bahkan perang Khandaq itu menyerang jantungnya kota Madinah, cuma ditahan dengan apa tadi? Air. Nah sekarang enggak, orang Islam menuju ke Mekah, tapi mereka enggak melawan dengan senjata, tapi malah minta damai. Itu kan berarti orang Quraisy sudah bagaimana kondisinya? Sudah lemah gitu. Maka tinggal nunggu waktu saja ya. Sebab kalau nanti membebaskan Mekah kok dengan apa ya, dengan kekerasan itu kan kurang terhormat ya. Tapi kalau membebaskan Mekah, mereka sudah angkat tangan, itu paling ganteng. Berarti Nabi yang selama ini dianiaya ya, dizalimi, tapi Nabi menyikapi dengan manis ya. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan hati orang kafir itu tersentuh dan akhirnya apa? Masuk Islam. Itulah artinya idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah wa ra'aitan nasa fi dinillah. Dan kau lihat manusia-manusia di Mekah itu masuk Islam berbondong-bondong. Ini selanjutnya kan benar. Oh iya, pula lagi yang terlebu sapa Nabi ing Mekah tahun depan. Nah, karena ditahan payukimu dan manggon sapa Nabi ya. Pihak di mana? Di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Bukan di Mekah, karena ditahan di Hudaybiyah.
manggon yang berkebiasaan salah satu ayam dalam 3 hari sambil menunggu situasi. Setelah pasti tidak bisa masuk, fatahalalan nuli tahallul sapa huwa Nabi wasahabu dan sahabat-sahabatnya Nabi gunakan di sana apa? Hudaybiyah bil halqi kelawan cukur wadabhima lan nyembelih hewan yaitu onta sako kang padha menggiring sapa Nabi dan sahabat wa imma bayane minal hadi saking hadiah. Jadi Nabi itu sudah memperkirakan ya, yang bakal terjadi. Memang kalau orang itu sudah ihram kok tertahan dikepung musuh sehingga nggak bisa umrah atau haji, itu wajib apa? Membayar apa? Hadiah. Baru tahallul mencukur rambut. Nah, Nabi sudah siap gitu ya. Sumaraja'u nuli padha kondur sapa Nabi dan sahabat yukhariduhum hale bercampur ing Nabi dan sahabat opal husnul rasa sedih. Siapa yang gak sedih? Bayangkan sekarang saudara kita yang sudah mendapat kuota ya untuk haji tahun ini, andai kata tiba-tiba tahun ini ditutup, sedih apa enggak? Enggak keturunan sedih. Dan Nabi sudah sampai di batas kota Mekah, dihadang seperti apa? Jadi sudah pernah terjadi. Nah, Fa'aroda mongko ngersakaken sapa Allah Gusti Allah idhabal husni ing menghilangkan kesedihan ya, menghilangkan kesedihan anhum dari Nabi dan para sahabat. Oleh Allah dihibur dengan surat Al-Fatah yang memberikan informasi bahwa Fatu Makkah sebentar lagi, bahwa corona sebentar lagi akan pergi. Panjala nuli nuruna kesam Allah alaihi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis surat yang kelas surat Al-Fatah bahwa halil Nabi ikut sairun bukan berjalan, artinya dalam perjalanan pulang atau OTW menuju ke Madinah. Betul kok maka dari kasih ke Mekah ya, dari Hudaybiyah OTW ke di tengah jalan turunlah surat Al-Fatah. Wirujin dalam konduri Nabi dari Hudaybiyah ke Madinah. Bahwa hal kali Nabi iku bi Qura'inil Ghamim, di desa Qura'inil Ghamim. Mana Qura' itu? Bahwa tapi Qura'inil Ghamim iku wadin, sebuah lembah. Lembah itu dataran rendah ya. Amama Asfana, di depan desa Asfan. Baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Fabusyira mongko diberi kabar gembira. Bifathi Makkah, dengan pembebasan kota Mekah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh saya keliru. Fabasyara ya, nuli memberi kabar gembira, nuli memberi kabar gembira. Bifathi Makkah, dengan akan pembebasannya kota Mekah sopo Rasulullah. Kan sudah turun ayat
Maka Nabi segera menyampaikan berita gembira kepada para sahabat, memberi kabar gembira ashabahu ing para sahabatnya Nabi. Dan sirofin alikane pulangnya kanjeng Nabi minal Hudaybiyah, dari Hudaybiyah. Bagaimana caranya menyampaikan ini? Waqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat telah turun alayya kepadaku apa ayat, sebuah ayat, dia kang utawi ayat iku habul luwih dicintai ilaya bagi saya minat dunia ketimbang dunia. Samia sekabane dunia. Alhamdulillah. Yang patut melihat itu kan merupakan apa? Modal untuk bisa menguasai dunia. Makanya lebih disenangi daripada dunia seluruhnya. Makanya di Sa'idah itu selalu dibaca pada hari apa? Hari apa surat kata dibaca ini? Hari Sabtu. Dirinya apa? Inna. Nah itu harapan kemenangan. Setiap subuh hari Sabtu surat apa? Itu di awalnya dengan akhirnya. Rakaat pertama itu bagian mana? Surat satu bagian mana? Awalnya. Rakaat kedua itu akhir. Falam matalah, maka ketika membacakan sopan Nabi yang surat Fatah, orang mengko padha ngucap sopan kaum muslimin menyambut gembira, hanian kelawan enak temenan ya, marian kelawan gumlender, nanti gumlender, makan makanan yang enak atau minum yang enak. Itu ketika menelan rasanya apa? Gumlender. Oh enak tenan. Gumlender. Enak. Artinya sangat berbahagia menyambut apa? Fathu Makkah. Ya Rasulullah, laqad bayyana, teman-teman wis menjelasake sapa Allah Gusti Allah laka datang panjenengan ma ing perkara yaf'alu kang arep agawe sapa Allah bika datang panjenengan. Pamadha mangko tawi napa iku yaf'alu berbuat sapa Allah bina kelawan kita. Iki kanjeng Nabi dalam ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min, dan itu sudah jelas Allah apa yang akan dilakukan Allah kepada kanjeng Nabi, yaitu memberi apa? Kemenangan dan memberi ampunan. Lalu umatnya kebagian apa? Itu ya. Sedangnya siapa? Para sahabat. Bagian turun apa? Nah, lalu turunlah ayat Pak Anzalanuli menurunkan Allah Ta'ala alih kepada Nabi. Yang ayat yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayo, umat Islam kebagian apa? Diberi apa? Surga. Dijanjikan masuk surga. Sewenang. Liyudkhila, supaya memasukkan sebab Allah al-mu'minin ing mukmin laki-laki wal mukminat dan mukmin
perempuan jannatin ing surga tajri yang mengalir minta dia dari bawah-bawahnya surga opo alan haru biro benawan beratas gak melo hatta balagha sehingga sampai opo dawuh fauzan azimah ing ayat apa fauzan azimah ya. Apa fauzan azimah itu kebencian kan agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ini bagiannya Nabi, berikutnya bagiannya umatnya, yaitu yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Sampai itu ya. Bagaimana orang munafik ya? Ya ditelindes. Maka kemudian kok melawan terus ya. Bujui terus ditelindes. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw' alaihim da'iratus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima. Bahagia sekali. Ini favorit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami Allah iku fatahna memberi kemenangan sapa kami laka kepadamu fathan dengan kemenangan mubinan kan nyoto. Sudah dalam Mekah sudah dikuasai, sudah merupakan modal untuk menguasai dunia. Karena yang menghalangi paling keras itu adalah kafir Mekah. Sekarang sudah kalah, angkat tangan. Kalah tapi namanya kalah terhormat ya. Soro Jawa itu apa? Kalau Jawa itu perang tanpa ngeluruk ya, menang tanpa ngasorake gitu. Menang tapi tidak merendahkan kepada yang dikalahkan. Itulah Fathu Mekah. Akhirnya yang namanya Abu Sufyan, pemimpin kafir Mekah selama ini ya, itu masuk coba apa otomon musuh maksudnya takluk masuk Islam. Putrinya sudah lebih dahulu masuk Islam dan diperistri oleh Kanjeng Nabi. Putrinya siapa? Abu Sufyan, diperistri oleh Kanjeng Nabi. Ayat zahirul amri tegese kemenangan kang jelas perkorone, artinya mubinan ya, kemenangan yang jelas. Farikon yang memisahkan bainal haq antara kebenaran wal batil dan kebatilan. Jadi Fathu Makkah adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Karena dulu Mekah itu menjadi pusat berhala ya. Di sekeliling Ka'bah
itu ada 360 berhala. Coba, tempat suci tapi dikotori. Hari itu juga Fatu Makkah berhala dihancurkan, nyingkri. Maka Ka'bah disucikan. Luar biasa. Jadi kalau kita ke Mekah itu ojo seneng-seneng toh. Elingo bagaimana sorone untuk membebaskan Ka'bah Mekah. Masya Allah. Perjuangannya berdarah-darah. Innallah, sesungguhnya Allah iku fataha membebaskan ya. Sebab Allah maka ing kota Mekah unwatan dengan paksa, wasulhan dan dengan damai. Ada juga yang paksa karena ada pasukan yang berangkat dulu kemudian pakai senjata ya. Ya itu kan namanya strategi ya. Untuk apa? Gedak orang kafir, mereka ketakutan ya. Ini baru pasukan awal sudah seperti itu. Dan ya nanti gerutuk ya. Itu kan Abu Sufyan sudah mengintelijensi seperti apa pasukannya Nabi. Wah, takut ya. Akhirnya terus menyerah saja, angkat tangan. Wasulhan dan secara damai, jadi kombinasi antara paksa dan damai. Di samping itu wafataha dan membebaskan sebab Allah al-Islam yang Islam bil hujjati dengan argumen wal burhani dan dalil akli, dalil logika, tapi juga wasaifi dan dengan pedang, wasinani dengan tombak. Nah, ini lah. Islam itu selalu tengah-tengah ya, tengah-tengah kan? Gak perang tok, gak damai tok. Ono perang, ono damai gitu. Tapi akhirnya kan damai tok. Perang itu untuk mewujudkan apa? Perdamaian gitu. Gimana yang dipaksa? Fa inna asfala Makkah, karena sesungguhnya bagian bawah kota Mekah iku fataha membebaskan ha'in asfalu Makkah sapa Khalidun, sahabat Khalid bin Walid. Jadi ada apa namanya itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu membebaskan dengan paksa, ulmatan dengan paksa. Wa a'laha utawi bagian dhuwure Mekah iku fataha membebaskan bu ing a'laha sapa Zubair, sahabat Zubair bin Awam. Siapa Zubair? Apanya Nabi? Ipar. Karena Zubair itu beristrikan bayunya Aisyah yang namanya apa? Yang itu loh, pentingnya dibelah dua gitu. Siti Asma ya. Siti Asma dinikah oleh siapa? Zubair. Jadi dengan Nabi itu peripian namanya ya. Peripian. Bagian atas Mekah dibebaskan oleh Zubair bin Awam sulhan secara damai. Wadakala dan lebu sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah menjadi dari arah A'laha. Jadi sampai lewatnya bukan yang ditaklukkan secara paksa, tapi lewat kawasan yang dibebaskan secara damai. Gitu. Ketara Nabi berarti memilih damai.
radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah meridai kepada siapa? Zubair. Setelah Nabi masuk Mekah, fasara mengko jadilah apa hukmu kekuasaan atau pemerintahan iku lalu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak hari itu Mekah yang dulunya dicengkeram oleh kafir Quraisy sekarang sudah di tangan atau kekuasaannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ngenteni berapa tahun? 13 tahun Nabi di Mekah kan? Hijrah. Ini tahun berapa Fatu Mekah itu? 8. Berarti berapa tahun? 21 tahun. Sisanya Nabi tinggal 2 tahun wafat. Tapi sudah mencapai puncak keberhasilan. Nabi diberi kemenangan itu liyagfira supaya mengampuni laka kepadamu supaya Allah Gusti Allah maing dosa takodama yang terdahulu mindamika saking dosamu lamaran dosa takhara yang keri apa mah dikayafira artinya supaya mengampuni supaya Allah laka kepadamu maing perkara salafa yang telah lewat kayane min tarkil afdoli saking meninggalkan perkara yang lebih utama qabla wahyi sebelum turunnya wahyu. Nabi itu nggak pernah dosa ya, karena Nabi itu maksum. Tapi di sini dikatakan diampuni dosanya terdahulu ya, karena beliau kelasnya tinggi. Maka ketika beliau pernah meninggalkan yang lebih utama, melakukan yang utama gitu saja, tapi meninggalkan yang lebih utama itu dinilai sudah merupakan apa? Kesalahan, bukan dosa maksiat, bukan. Itu yang diampuni. Tapi kalau di kitab yang baru kita pelajari itu artinya apa mengampuni itu? Kitab apa kemarin ya? Mungkin kitab yang dikaji di sana itu. Hah? Surya apa? Artinya apa mengampuni itu? Artinya ya Allah itu menjaga Nabi dari dosa, ya kan? Dengan sifat maksumnya itu berarti kan Allah sudah mengampuni dosa yang dahulu. Jadi artinya nggak pakai dosa gitu loh. Dengan memberikan sifat apa? Maksum. Itu namanya diampuni kesalahan yang dahulu. Wamalah kesalahan yang gunakan ono itu ba'dal wahyu sesudah terima wahyu minal mati sampai wafat. Wayuti malang supaya nyempurnake sapa Allah nikmato ing nikmate Allah alaika kepadamu wahai Nabi, menyempurnakan nikmat Allah kepada Nabi bi'laidin dengan meluhurkan agama Islam yang asalnya tertindas oleh orang kafir maka sekarang menjadi luhur. Wadhammil mulki dan mengumpulkan pangkat kerajaan ila nubuwati kepada pangkat kenabian ya. Selama di Mekah Nabi hanya menjadi apa? Ini apa? Nabi. Setelah di Madinah 8 tahun menguasai kota Mekah, maka Nabi juga menjadi pemimpin negara. Pemimpin, maksudnya kerajaan itu pemimpin negara Islam. Berarti kan sama dengan Nabi Sabo, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi?
Dawud. Itu menggabungkan antara pangkat nabi dan kepala negara. Ini merupakan nikmat yang sempurna, ya. Wa bi ikhla'i Makkah, dan dengan mengosongkan kota Mekah an mu'anidika, saking orang-orang yang sentimen kepadamu, ya. Yang apa? Kafir Mekah nyingkir kabeh, ya. Kalau yang nggak masuk Islam ya minggat, atau ada yang dibunuh 8 orang. Jadi dedengkotnya. Akhirnya Mekah itu menjadi tanah suci, ya, karena tidak ada lagi orang kafir, namanya. Tapi di sana nggak disebut kafir kok, namanya apa? Non Muslim. Ini yang oleh NU kemarin diputuskan, ya. Jadi kalau manggil selain orang Islam di Indonesia jangan dipanggil apa? Kafir, tapi panggilan sama dengan di Mekah. Jadi kalau dari Madinah naik bis menjelang masuk Mekah itu ada jalan yang nyimpang li ghairil muslim untuk nah gitu lah, bukan lil kafir, bukan, tapi apa? Nah gitu. NU seperti itu. Wa bistijabati du'aika, artinya apa? Allah menyempurnakan nikmatnya Nabi. Wa bistijabati du'aika, dengan mengabulkan doamu fi talabil fathi, dalam memohon kemenangan, ya. Nabi sudah lama berdoa untuk mohon kemenangan. Itu di dunia. Di akhirat apa? Wa bi qabuli syafa'atika, dan diterimanya syafaatmu atau pembelaanmu terhadap umat fidzulbin, dalam dosa-dosa fil akhirati, di akhirat nanti. Waya dia galang menunjukkan sebab Allah siratan mustaqiman, ing jalan yang lurus, fi tabligh risalah, di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan Allah. Wa iqamati alamat riyasati, dan menegakkan tanda-tanda atau simbol-simbol kepemimpinan, ya. Jadi Nabi sebagai pemimpin itu kalau ada yang melawan ya harus ditumpas dalam rangka menegakkan simbol-simbol apa? Kepemimpinan. Kalau yang monggo tidak tersisa lagi, tidak tersisa, ya. Sopeman orang kafir yadir, yang mampu alat ikrar, untuk memaksa al kufri, terhadap kekufuran. Dulu kan orang kafir Mekah itu penggawainya apa? Memaksa orang untuk kafir. Yang sudah Islam ditindas bin murtad, tapi ya kawan ya. Ini itu namanya menegakkan apa? Hak asasi manusia. Hak asasi yang paling asasi itu apa? Memeluk agama. Agama apa? Hak asasi. Islam saja nggak boleh memaksa, apalagi untuk kafir, ya. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa untuk masuk agama. Wayan surakalan menolong ing sira sapa Allah nasron, dengan pertolongan azizan, yang mulia atau yang langka. Pertolongan yang langka, hanya Nabi yang diberi pertolongan seperti itu. Nafisan, tegese yang indah. Qalilan nadhiri, yang sedikit persamaannya, sedikit persamaannya. Karena tadi itu, ya, menang tapi tanpa ngasoran, gitu. Ini menang ya sempol teman. Bahwa utawi nasron azizan iku akhdu baitillah, merebut baitullah minal kufari, dari orang-orang kafir.
al mutamakkirin kang podo tetep kang podo mapan fi dalam Baitullah. Selama ini Ka'bah dikuasai oleh orang kafir, sekarang direbut. Fa inna fatha Makkah, karena sesungguhnya pembebasan kota Mekah iku kana ana fatha Makkah iku sababan menjadi sebab litathiri Baitillah, bagi mensucikan Baitullah, min risil ausani, dari kotorannya berhala-berhala, wasababan, dan menjadi sebab litathiril ibadi, bagi mensucikan hamba-hamba Allah, minal isyani, dari durhaka. Di samping itu apa lagi kemenangannya? Wabil fathi, dan dengan bebasnya kota Mekah, yaksulu, berhasil opal haju, ibadah haji, ya. Setelah Fathu Makkah tahun 8, tahun 9 ada haji percobaan yang dipimpin oleh Abu Bakar, ya. Ini menjajahi kan. Tahun 10 Nabi yang haji namanya haji wada, haji pertama dan terakhir semenjak Nabi diangkat jadi Nabi. Kalau sebelumnya ya wong beliau di Mekah ya bolak-balik haji, ya. Summa bil haji, nuli dengan haji yaksul, berhasil opo al-ghufran, ampunan. Yes. Makalah Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ada pendapat lain, ya. Kalau tadi kan inna fatahna laka fathan, artinya fathah apa? Apa? Fathah apa mau? Bolak-balik sudah fathah, apa yang dimaksud? Fathu Makkah. Tapi ada pendapat lain bahwa yang dimaksud inna fatahna adalah Fathul Hudaybiyah. Fathul ini yang berikutnya ini, ya. Itu pendapatnya siapa? Ayo. Maqalah Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, al-murad, tapi yang dimaksud, dikehendaki, min hadzal fathi, dari ini pembebasan, itu inna fatahna laka fathan, iku sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini yang merupakan muqaddimah bagi Fathu. Karena apa? Laqad asoba, teman-teman memperoleh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitil ghazwati, pada itu perang Hudaybiyah, maing perkara lam yusib, yang belum memperoleh sapa Nabi di ghazwatin, di dalam peperangan Korea yang selain Hudaybiyah. Apa itu diantaranya? Haisu bui'a, sekirane dibeat, ya, sapa Nabi bai'at ridwan, dengan bai'at ridwan. Makanya nanti ada ayat yang berbunyi innal ladzina yubayi'unaka innaba yubayi'una Allah yadullahi wa man rafiqat faman nakasa fa innama yang kudu faman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi anjaran. Itu bi'at. Maksudnya bi'at itu apa? Ketika umat Islam di bawah pimpinan Nabi itu di stop, tidak boleh masuk Mekah, itu sahabat semuanya sudah ngiringin apa gitu? Sudah siaga untuk perang kalau sampai terjadi perang. Nah, karena mereka kan cuma sedikit mau umrah kok, ya. Nah, supaya macam tambah kuat, maka para sahabat berbeat kepada Nabi untuk membela Nabi, bela Islam sampai titik darah. Itulah yang namanya bai'atul
Iki apa mau? Beatur Ridwan. Itu terjadi dengan Hudaybiyah. Itu kan penggalangan kekuatan Islam, modal besar. Ditambah apa lagi? Waghfirah, dan diampuni lahu bagi Nabi apa ma perkara takut yang terdahulu min dambi saking dosane kanjeng Nabi, ramalan dosa takhara kan kiri. Apalagi kemenangannya? Wa balaghan, sampailah opal hadiah itu unta-unta tadi makhilau ing panggonane hadiyu ya. Jadi kalau orang itu ditahan di luar Mekah boleh tahalul kalau hadiah sudah dikirim sampai ke Mekah. Artinya hatta yadkhul hadiyu mahillah. Apalagi kemenangannya ini banyak rentetannya ya. Wa ut'imu, lan diparingi dahar sapa Nabi dan sahabat nakhla Khaybar ing kormane tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu miliknya orang Yahudi asalnya. Wa zahara, dan menang sapa Arumu, bangsa Romawi, ala Faris yang atasnya bangsa Persia. Alif lam mim gulibatir Rum. Jadi di luar Mekah Madinah itu dunia dikuasai oleh Romawi dan Persia. Romawi agamanya apa? Nasrani. Persia agamanya Majusi. Umat Islam lebih dekat kemana? Nasrani dengan Majusi. Majusi dekat Nasrani karena sama-sama agama Samawi. Kalau Majusi kan dekat dengan kafir Mekah karena nyembah Allah. Makanya ketika Romawi menang atas apa mau? Persia, orang Islam itu bergembira. Ini tanda-tandanya orang Islam akan menang terhadap kafir Mekah. Sekarang Romawi yang agama lain menang atas Persia yang beragama Majusi. Berarti ini tanda-tanda umat Islam akan menang terhadap kafir Mekah. Itu terjadi tahun 6 Hudaybiyah itu. Maka menurut Imam Sa'bi, inna fatahna laka fathan adalah pembebasan Hudaybiyah, belum Mekah belum. Ini pendapat yang kedua. Fafariha, maka bergembira sapa muslimin kaum muslimin biduri ahli kitab, dengan menangnya ahli kitab yaitu Romawi, al Majus, atas orang Majusi yaitu Persia. Ditambah lagi apa? Wa kana ono iku fi fathul Hudaybiyah, di dalam pembebasan Hudaybiyah apa ayatun azimatun, tanda yang agung. Ya utawi ayatun azimat, atau mukjizat yang agung. Dia tawi ayat iku anau sak temene kelakuan iku nazaha asad ya. Asad itu apa? Kering. Apa mauha airnya Hudaybiyah. Masya Allah, waktu itu sumur Hudaybiyah itu menjadi kering kerontang. Hatta lam yabqa, sehingga tidak tersisa dia di dalam Hudaybiyah apa qatrotun, setetes pun air tidak ada. Fatamat mado, kemudian berkumur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa januli, melepehkan, apa melepehkan itu? Membutangkan
sapa Nabi hu ing air kumur via di sumur Hudaybiyah. Asalnya kering disemproti apa? Air kumur langsung keluar apa? Mata airnya itu. Pajar nuli terus apa terus itu ya? Ya deras ya. Mengkot deras. Pada apa? Pajar nuli deras apa? Hudaybiyah bilmai dengan air. Makanya kaum muslimin yang bodoh ngelak hatta syariba sehingga minumlah sapa jami'uman semua sahabat karena yang ada iku mau bersama Nabi wa yasma'u dan kenyang sapa jami'uman. Walidzalika oleh karena itu ya, oleh karena itu apa tadi ya, segala tanda-tanda tadi ya. Oleh karena itu mulai daripada ayatun azimatun ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sulhul Hudaybiyah, tapi perdamaian Hudaybiyah iku azamul futuh, agung-agungnya kemenangan. Wallahu a'lam. Jam berapa ya? Ya terasa 3.06.